kita cek hasil dari cangkok batang vanili yang putus di bagian pangkal dan nggak ada akar. Ini kemarin batangnya layu keriput semua, ini waktu kita mau polinasi ini layu semua, dan itu buahnya udah jadi. Ini kita lakukan pencangkokan di 2 minggu yang lalu, itu videonya ada di video-video sebelumnya, bisa dicek. Dan ini akarnya sudah mulai menjalar atau sudah tumbuh akar baru yang ada di dalam kokopit ini. Dan batangnya sekarang di usia 2 minggu setelah cangkok ini tuh udah pulih, nggak keriput lagi. Batangnya sudah normal, tumbuh normal, bagus. Buahnya pun jadi buah normal, bagus. Nah, ini cara penyelamatan atau cara mencangkok batang vanili yang putus atau busuk di bagian pangkal. Itu bisa kita cangkok seperti ini untuk menyelamatkan batang dan buahnya. Tuh ya, udah batangnya udah bulat, nggak keriput lagi. Berhasil kita selamatkan buahnya, dan batangnya sudah tumbuh normal lagi, daunnya pun udah seger lagi. Silakan boleh dicoba kalau ada batang vanili yang putus di bagian atas atau batangnya putus atau busuk di bagian pangkal, bisa dicangkok seperti ini. Oke, kita bandingkan dengan batang yang putus juga di bagian pangkal dan mati di perakaran juga, tapi tidak saya cangkok. Itu bisa dibandingkan dengan ini yang kita cangkok, yang dulunya sama-sama layu, ini saya cangkok dan satunya nggak saya cangkok. Ini yang tidak kita lakukan pencangkokan, atau dia putus juga dulu waktu polinasi, ini putus juga, tapi tidak saya lakukan pencangkokan, dan buahnya pun kerdil-kerdil seperti ini. Tuh. Buahnya sih banyak dan kelewat banyak, saya polinasi semua. Harusnya dulu kita cangkok akarnya di bagian pangkal untuk menyelamatkan buah ini, tapi untuk perbandingan ini enggak saya cangkok, yang satunya saya cangkok. Jadi ini di bagian akar, bagian perakaran di pangkalnya ini mati semua, batangnya putus, busuk, dan menjalar sampai ke atas seperti ini. Dan ini lama-lama kesini buahnya rontok, mati semua batangnya. Ini yang tidak dicangkok. Sementara di sini ada perbandingan untuk batang yang sehat. Ini sama-sama polinasi di 2 minggu yang lalu. Ini batang yang sehat, nggak bermasalah di bagian pangkal atau di perakaran. Ini buahnya seperti ini. Kalau yang pucuk ini memang sengaja nggak dipolinasi, jadi rontok dia. Ini batangnya, buahnya. Kalau batangnya seger memang dari awal sehat. Ini sebagai perbandingan lagi, ini juga batang yang tidak saya cangkok, yang mati di bagian pangkal. Ini tidak saya selamatkan, tidak saya cangkok, tidak saya kasih perlakuan apapun, tapi saya polinasi buahnya. Dan ini buahnya pun siap rontok semua. Tuh. Nggak lama lagi buah ini rontok dan batangnya bisa mati semua. Tuh ya, nggak ada pangkal, mati semua bagian pangkal. Ini tidak saya selamatkan, tidak saya perlakukan, tidak saya kasih perlakuan apapun. Jadi cukup lumayan membantu juga sih kalau kita telaten ya, kita cari batang-batang yang memang dia bermasalah di bagian perakaran ataupun
busuk di bagian pangkal itu bisa kita selamatkan dengan cara mencangkok. Atau kalau misalkan batang itu belum berbuah, batang belum berbuah atau batang muda, itu masih bisa kita turunkan untuk kita tanam lagi. Cuma kalau batang sudah rimbun seperti ini, sudah berbuah, nggak mungkin mau kita turunkan, pasti banyak ruas yang patah. Ini satu-satunya jalan, kalau tidak dibuang ya dicangkok untuk penyelamatannya. Dan ini sudah tidak bisa kita selamatkan lagi, paling besok kita buang, kita bersihkan, singkirkan jauh-jauh dari lahan agar tidak terjadi pembusukan di bagian bedeng vanili atau menjalar ke perakaran yang lain. Tuh, buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tandan, 6 tandan buah. Akhirnya rontok, busuk karena batangnya mati. Di sini ada lagi yang batangnya mati, pangkalnya mati, tapi buah masih seger, masih sehat seperti ini. Karena apa? Nutrisi yang ada di dalam batang, karena batangnya tadinya sehat, seger, dan masih panjang ya. Yang mati ke atasnya itu masih panjang, batangnya juga besar. Dia masih ada sisa nutrisi untuk menyelamatkan buah ini. Tapi ini tidak akan sampai ke usia 8 bulan atau 7 bulan setelah bunganya tua. Batang ini sudah nggak tahan, mungkin 1-2 bulan lagi batang ini sudah keriput dan mati juga. Ini juga tidak saya perlakukan untuk pencangkokan di bagian pangkal, tidak ya, tidak saya cangkok di bagian pangkal. Tapi sementara ini batang masih sehat, masih bulat, masih seger, mungkin masih bertahan selama 2 bulan. Setelah 2 bulan saya pastikan batang ini mati dan buahnya juga rontok. Jadi saya rasa ini cukup membantu ya, lumayan membantu untuk menyelamatkan buah atau bunga, atau ketika masa-masa pembungaan batangnya mati di bagian pangkal atau akarnya putus semua di bagian pangkal, itu bisa kita lakukan pencangkokan seperti ini untuk menyelamatkan bunga atau buah yang ada di bagian atas. Lumayan membantu sih, daripada kita langsung pangkas, langsung kita buang, kan sayang. Nggak ada salahnya kita mencoba untuk menyelamatkan batang-batang yang bermasalah. Dan alhamdulillah ini hasilnya saya rasa bagus, karena batangnya sudah kembali sehat seperti semula dan sudah berisi lagi, tidak keriput lagi. Buahnya pun selamat, walaupun saya kasih buahnya hanya sedikit di bagian pucuk. Hanya ada 4 dalam satu tandan, dan tandan di bawahnya lagi ada 1. Ini buahnya selamat, batangnya selamat.